Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Febrianti akan mempresentasikan materi mengenai staffing dan kepemimpinan. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha, agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi top of forms. Fungsi staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Staffing atau disebut juga assembling resource termasuk kegiatan organisasi yang sangat penting karena berhubungan penempatan orang dalam tugas dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi staffing, suatu manajemen atau organisasi harus melakukan beberapa hal. Berikut ini. Yang pertama, menentukan jenis pekerjaan. Yang kedua, menentukan jumlah orang yang dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan tenaga ahli. Yang keempat, menempatkan personal sesuai dengan keahliannya. Yang kelima, menentukan tugas, fungsi, dan kedudukan pegawai. Yang keenam, membatasi otoritas dan tanggung jawab pegawai. Yang ketujuh, menentukan hubungan antar unit kerja. Yang kedelapan, menentukan gaji, upah, dan insentif bagi pegawai. Yang kesembilan, menentukan masa jabatan, mutasi, pensiun. Dalam hal ini, prinsip the right man and the right place selalu diperhatikan. Berikut merupakan hal-hal yang perlu diterapkan dalam penerapan staffing. Pertama, menyebarkan staf dan menempatkan personel. Kedua, memilih staf yang memiliki wawasan. Yang ketiga, menyediakan kegiatan untuk mengembangkan profesi pada semua staf. Yang keempat, menjamin kesejahteraan staf dan pegawai. Yang kelima, mengatur review atau pembahasan penampilan dalam hubungannya dengan komponen man, money, method, policy, time, and rule. Materi berikutnya mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan manajemen dan kepemimpinan yaitu 1. Tempat manajemen dalam kepemimpinan. 2. Pemimpin dan manajemen. 3. Manajer dan manajemen. 4. Administrator dan manajemen dalam kepemimpinan. 5. Bawahan dan manajemen. 6. Manajemen dalam organisasi. 7. Manajemen dan upaya memimpin. Fungsi-fungsi kepemimpinan. Fungsi-fungsi kepemimpinan bagi seseorang manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Yang kelima, fungsi mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu,
kelompok tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usul tertulis, dan lain sebagainya. 6. Fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat dan mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.